Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Zahra. Saya Talita Evinda. Saya Rehan Akbar. Hari ini kami akan membawakan presentasi mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif? Pertama, jenis penelitian kualitatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan paradigma fenomenologi natural inquiry dengan hasil akhir berupa deskripsi atau penjelasan. Jenis penelitian kuantitatif merupakan metode yang dilakukan berdasarkan paradigma positivisme dengan hasil akhirnya berupa generalisasi. Tahapan-tahapan penelitian kuantitatif: 1. Pemilihan dan analisis masalah penelitian. 2. Penentuan strategi pemecahan masalah atau penentuan metodologi penelitian. 3. Pengumpulan data. 4. Pengelolaan, analisis, dan interpretasi data. 5. Penyusunan laporan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto, memaparkan tahapan-tahapan penelitian kuantitatif secara lebih rinci sebagai berikut: memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar. Tahapan penelitian kualitatif. Tahapan penelitian kualitatif berikut ini sebenarnya merupakan pendapat Hadari Nawawi dan Mimi Martini berkaitan dengan tahapan penelitian kualitatif terapan, namun menurut hemat penulis, tahapan penelitian kualitatif terapan tersebut dapat diterapkan pada penelitian kualitatif. Yang pertama ada tahapan orientasi atau studi eksploratif. Kedua, pelaksanaan awal penelitian. Pelaksanaan awal penelitian ada 4 poin, yaitu A. Merumuskan paradigma penelitian. B. Memilih sumber data dan menetapkan lokasi penelitian. C. Mengumpulkan data atau informasi. D. Pengecekan kebenaran data atau informasi. Ketiga, pengelolaan dan analisa data atau informasi. Sama 4, interpretasi dan perumusan kesimpulan. Menurut Lexi J. Moleong mengemukakan tahapan penelitian kualitatif secara lebih rinci. Yang pertama ada tahapan lapangan yang berisi menyusun rancangan penelitian, rancangan atau usulan penelitian kualitatif. Nomor 2 ada latar belakang masalah dan alasan pelaksanaan penelitian, kajian perpustakaan yang menghasilkan A. Kesesuaian paradigma dengan fokus. B. Rumusan fokus atau masalah penelitian. C. Hipotesa kerja dalam hal tertentu. Hipotesa kerja baru disusun ketika sudah berada di lapangan. D. Kesesuaian paradigma dengan teori substantif yang mengarahkan inquiry. Habis itu ini poin ketiga, pemilihan lapangan penelitian. 4. Penentuan jadwal penelitian. 5. Pemilihan alat penelitian. 6. Rancangan pengumpulan data. 7. Rancangan perlengkapan yang diperlukan dalam penelitian. 9. Rancangan pengecekan kebenaran data. Selanjutnya, memilih lapangan penelitian. Cara terbaik dalam penentuan lapangan penelitian adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif. Sekalipun Bogdan menyatakan bahwa pemilihan lapangan penelitian itu dibimbing oleh teori substantif dan teori formal, keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dipertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Selanjutnya, mengurus perizinan. Dalam mengurus perizinan, penelitian harus mengetahui siapa saja yang berkuasa atau berwenang memberi izin bagi pelaksana penelitian dan meminta izin untuk meninggalkan tugas selama melakukan kegiatan penelitian bagi peneliti yang memiliki keterikatan tugas pada suatu lembaga atau instansi. Surat atau pernyataan izin penelitian dapat diperoleh secara formal atau lembaga pemerintah atau instansi terkait, atau secara informal, tokoh masyarakat, kepala adat, kepala suku, kepala ketua sebuah perkumpulan dan lain-lain. Terdapat sejumlah syarat yang kadangkala dibutuhkan dalam mengurus sebuah perizinan penelitian seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, perlengkapan penelitian seperti kamera, tape recorder, dan proposal atau susulan penelitian. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Sebelum melakukan penjajakan dan penilaian lapangan, sebaiknya peneliti telah memiliki gambaran umum tentang geografi, demografi, sejarah, tokoh masyarakat, agama, pendidikan, mata pencaharian, dan sebagainya, melalui buku bacaan, kepustakaan, atau informasi orang lain. Penjajakan lapangan, orientasi lapangan observasi awal dimaksudkan untuk mengenal segala unsur lingkungan sosial dan fisik
seperti tersebut di atas, sehingga peneliti dapat mempersiapkan diri secara mental, fisik, maupun perlengkapan penelitian. Penjajakan lapangan tersebut disertai pula dengan penilaian terhadap situasi dan kondisi lapangan. Apakah terdapat kesesuaian masalah, hipotesis, dan teori substantif yang telah dipikirkan sebelumnya. Memilih dan memanfaatkan informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi dia harus orang yang memiliki banyak informasi tentang latar penelitian dan secara sukarela mau menjadi anggota tim peneliti sekalipun secara informal. Dia adalah orang yang jujur, setia pada janji, taat peraturan, suka berbicara, tidak termasuk salah satu anggota kelompok yang bertentangan dalam latar penelitian, dan memiliki pandangan tertentu mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Informan ini dapat diperoleh melalui keterangan. Selanjutnya, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dengan orang yang berwenang, formal maupun informal, dan melalui wawancara pendahuluan peneliti dengan sejumlah anggota masyarakat atau orang yang berwenang, menyiapkan perlengkapan penelitian. Sebelum terjun ke lokasi penelitian, peneliti harus mempersiapkan segala sesuatu yang diprediksikan dibutuhkan dalam pelaksanaan penggalian data atau informasi di lapangan. Perlengkapan tersebut menyangkut perlengkapan dalam bentuk alat tulis maupun elektronik seperti tape recorder untuk merekam informasi, kamera foto, kalkulator, komputer bila diperlukan, dan lain-lain. Persoalan etika penelitian. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah orang atau peneliti sebagai alat pengumpul data atau dapat disebut sebagai instrumen kunci. Hal ini dilakukan saat melakukan wawancara mendalam, pengumpulan data, foto, dan sebagainya. Oleh karena itu, peneliti harus senantiasa menjunjung tinggi etika, budaya, perilaku, dan norma yang berlaku bagi masyarakat dan lokasi penelitian. Peneliti harus beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungan lokasi penelitian agar tidak muncul masalah etika, sehingga penjaringan data dapat berjalan secara wajar dan lancar. Berkaitan dengan persoalan etika, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan peneliti. 1. Saat baru tiba di lapangan dan berhadapan dengan orang-orang pada latar penelitian, hendaknya segera mengemukakan. 2. Memandang dan menghargai orang-orang yang diteliti, bukan menganggapnya sebagai subjek terteliti, melainkan memandangnya sebagai orang yang sama derajatnya dengan peneliti. 3. Menghargai, menghormati, dan mematuhi semua peraturan, norma, dan budaya, dan bahkan perbuatan tabu yang berlangsung di masyarakat, agar mereka dengan mudah diajak kerjasama dan membantu pengumpulan data atau informasi yang diperlukan. 4. Membuat garis-garis besar dari hasil wawancara atau pengamatan yang cukup lama. 5. Menyisihkan waktu sesudah wawancara atau pengamatan dalam jadwal untuk dipergunakan menulis hasil-hasilnya. 6. Mencatat apa yang dikatakan subjek seingatnya. 7. Saat baru tiba di lapangan dan berhadapan dengan orang-orang pada latar penelitian, hendaknya segera mengemukakan. Tahap analisis data. 1. Konsep dasar analisa data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerjanya. Dengan demikian, analisis data bermaksud mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam upaya menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Data yang diperoleh mungkin berupa komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berbentuk laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Maka analisa data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikan. 2. Merumuskan tema dan merumuskan hipotesis. Sejak analisa data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis. Pada analisa data yang lebih intensif, tema dan hipotesis itu diperkaya, diperdalam, dan lebih ditelaah lagi dengan menggabungkannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.
Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.